Jadi terjawab ya Mas ya pertanyaan netizen kayak berani nggak nih lawan Roteng? Ayo gitu ya. Apalagi bayarannya besar kan? Wow. Ada lagi, Awe? Bang Eko, tadi kan misal nih jika lawan membidik 5 besar nih katakanlah, dan Bang Eko sendiri kan habis cedera nih. Nah, kira-kira akan persiapan seperti apa sih gitu? Akan latihan yang seperti apa gitu untuk melawan 5 besar nih, apalagi kan habis cedera gitu. Kalau persiapan saya 1 minggu setelah operasi, saya sudah latihan sih. Walaupun hanya 1 tangan. Saya sparring pun berlatih 1 tangan. Dan kita cukup bagus gitu kan. Apalagi kalau sudah kanan saya sudah sembuh kan. Nah, jadi nggak cukup lama adaptasi sih. Yang paling susah kan menghilangkan rasa trauma. Ya kan. Nah, tetapi ya beberapa bulan ini dan saya menunggu jadwal dari One Championship, saya sudah dari minggu ke depan kan minggu kemarin kan saya sudah berlatih kan, sudah padwork Muay Thai. Jadi ya kemungkinan adaptasinya nggak terlalu lama. Jadi hanya mengontrol berat badan, mengembalikan fisik lagi lebih bagus dan siap tanding. Kalau kemarin ini, kemarin waktu nyoba 1 tangan itu ada ya menemukan jurus-jurus baru nggak nih? Siapa tahu kan, nanti tangan kirinya kan malah lebih terlatih banget kan. Jurus baru ya saya lihat penempatannya lebih tepat. Kalau saya pikir penempatannya lebih tepat. Tapi kan kalau lama-lama sparring sama teman, tangan 1 aja kan terbaca kan. Oh, Eko hanya mukul ini, jab ini mukul uppercut. Kan dia sudah tahu kan gerak tangan saya, karena tangan 1 kan. Dan saya kombinasi tangan sama kaki gitu loh. Jadi kayak tangan, kaki saya tendang gitu kan, belajar lebih aktif lagi untuk bermain di striking gitu. Jadi malah ya ada berkahnya tersendiri ya. Ada berkahnya. Karena pelatih saya yang kemarin kan bilang tangan kirimu powernya kurang, dia bilang kan. Pas tangan ini cedera, jadi tangan kiri ini betul-betul pukul kan. Jadi alhamdulillah powernya sudah baik. Eko kemarin 17-an ya. Acaranya apa di sana? Pulang ke Indonesia nggak kemarin 17-an? 17-an sama sih. Saya rayakan ulang tahun istri saya. Pas ya, bareng ya? Istri saya tanggal 16 sih. Jadi iya. Ngapain aja Eko itunya? Acaranya ngapain? Makan-makan atau apa? Ya makan siang aja sih. Makan siang sama istri. Karena kan anak saya sekolah kan. Gak bikinin lomba-lomba gitu buat Cleon? Nggak bikinin lomba-lomba kecil-kecilan gitu, Mas? Ada dia lomba main cross aja dia. Iya. Ada lagi, Awe? Beli. Mumpung nih ketemu sama Eko nih. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Boleh. Ya. Tadi kan Mas Eko sempat nyebutin itu ada petarung-petarung yang datang itu yang dilihatnya sebagai jagoan top gitu. Nah ini yang menurut Mas Eko yang paling menjadi perhatian ada siapa nih kira-kira? Karena kan yang berlaga di One kan sekarang yang punya ranking kan. Iya. Sekarang kan ada yang baru-baru, ada yang dari Korea juga. Itu kan top-topnya ya dari Korea kan. Ada yang dari Brazil, ada berapa yang baru-baru masuk juga kan gitu loh. Dan itu kan mereka mungkin harus bersaing juga di bawah dulu kan, baru bisa gitu loh gitu. Tentunya ya di divisi flyweight ini sangat ketat gitu persaingannya, apalagi mau mencuri di 5 besar kan tidak mudah gitu.
ada nama terkhusus Mas Eko? Apa ini spesial banget ini petarung ya? Kalau nama khusus sih nggak ada sih. Cuman kan ya, saya lihat berlaga ini kan baru-baru dan kan orang biasa juga. Dia sudah pengalaman di dunia MMA kan. Nah, beda seperti saya 3 tahun yang lalu kan. Saya 3 tahun yang lalu hanya gulat saja gitu loh. Tidak ngerti cara bermain MMA yang benar itu seperti apa sih gitu kan. Mindsetnya gulat aja kan. Pokoknya pikiran mau take down aja, pokoknya pukulin di bawah. Tapi kan tidak semudah itu kan permainan. Bagaimana harus kita bermain di sedikit striking, bagaimana kita cara untuk cara melakukan take down, bagaimana kita kontrol di bawah kan gitu. Sekarang ya harus adaptasinya lebih bagus gitu kan, karena kan saya pikir sekarang saya bermain di gulat MMA dan BJJ di MMA gitu. Jadi saya tidak mau terfokus oleh satu gulat gitu, enggak. Jadi saya untuk bermain bagaimana gulat MMA gitu. Oke. Nah itu ada kemungkinan nyoba itu enggak, Eko? Submission grappling. Ini kan lagi baru juga ya di One Championship. Besok itu ada perebutan sabuk juara pertamanya ya, submission grappling. Apakah mau coba ke sana? Mau coba jajal gitu submission grappling? Karena kan ya tadi yang Eko bilang sebetulnya kalau gulat udah nggak perlu dipertanyakan lagi, tapi kan Eko juga masih dalam proses belajar ini ya, jiu-jitsu grappling yang benar-benar MMA gitu. Apakah ada pemikiran untuk mencoba itu submission grappling? Untuk saat ini saya MMA sih. Untuk saat ini saya MMA juga, dan kalau terlalu sana sih nggak terlalu siapa menjadi orang jadi apa gitu loh. Jadi ya saat ini saya fokus di MMA aja. Nih Mas mau nitip nanya juga nih karena lagi rame di Facebook di mana gitu Mas, sering banyak karena fans kan mungkin taunya semua yang di One Championship sama gitu ya. Ini yang lagi rame tuh si Roteng gitu karena sama-sama flyweight kelas terbang nih sama Mas Eko, terus pada bilang wah rame nih kalau ketemu Eko nih, kalah tuh Rotang pasti kena cekek gitu kan. Tapi ya ini iseng, tapi sebetulnya mungkin nggak iseng banget ya, karena di One kan ada aturan yang hibrida itu loh, MMA, Muay Thai gitu. Menurut Mas Eko sendiri, misalkan nanti setelah jadi juara di MMA, Roteng juga kan usianya masih usia muda dan karirnya masih panjang gitu. Misalkan di masa depan nih ketemu gitu dalam aturan hibrida kayak gitu, tertarik gak Mas? Ini untuk menjawab penasaran netizen aja sih. Kalau laga itu sih sangat menarik, saya bilang kan unik kan gitu loh. Karena saya juga kalau sparring di sini saya juga banyak mau bermain di striking. Saya jarang menggunakan takedown untuk sparring. Karena bagi saya kalau takedown kan cukup mudah kan. Gitu loh. Jadi ya saya banyak bermain di striking, makanya saya teman-teman juga kadang ada yang ngomong, siapa kalau ketemu Rotang deh bilang kan ini. Anak-anak buah saya kan, saya ngajar juga kan, anak buah juga kan kadang tanya. Ya saya cukup mau gitu loh, sangat mau kalau ditawari seperti itu gitu kan. Apalagi itu kan tantangan yang luar biasa gitu loh. Adrenalinnya kan berbeda. Main di Muay Thai dulu kan, habis itu main di grappling kan. Menarik gitu loh. Pendapatnya soal Roteng sendiri gimana Mas? Dia kan lumayan populer, menarik karena ya gayanya dia yang kayak gitu kan, dipukulin tapi malah joget-joget gitu. Menurut Mas Eko sendiri ya itu entertaining, tapi gimana nih? Apakah itu memang orangnya Roteng itu sebenarnya nggak ngerasain sakit gitu, atau sebenarnya dia sakit tapi ditahan-tahan gitu sebenarnya? Karena kan dia dari usia 8 tahun udah tanding tuh, makanya
rekornya sampai 200 menang gitu kan, Hmm. hampir tiap minggu tanding gitu dulu pas masih di Thailand. Ya kalau saya sih coba aja sama saya coba pasang gitu, saya rahangnya tidur enggak? Ya kan? Benar-benar. Ya, kalau hanya big glove ya saya ingin berani masang. Itu tuh semua glove sini saya hantam sini. Pukul rahang. Siapa? Benar, saya enggak bohong. Iya. Ya, kalau pas kenanya rahang itu, pas ya titik kan ada titiknya kan. Pas kena titik benar. Karena ukuran gloves juga ngaruh ya Mas. Ukuran gloves kickboxing kan memang gede gitu ya. Kalau MMA kecil makanya kerasa banget ketika kena pukulan tuh ya. Sparring sama Hiroki Akimoto kan di sini Hiroki kan pakai glove fight ya. Glove yang big glove itu, yang ukuran 8 ons ya. Nggak salah. Iya dia pakai glove itu. Enggak tapi berasa, maksudnya ya masih ada spoon, dia masih agak ada lah. Tapi kalau empuk. glove kecil itu kan kalau pas kena tidur, pasti tidur. Yeah. Kalau titiknya kena, iya benar. Oke, siap. Jadi terjawab ya Mas ya pertanyaan netizen kayak berani nggak nih lawan Roteng? Ayo gitu ya. Apalagi bayarannya besar kan? Wow. Waduh, dapat bonus lagi ya. Kan, wah siap sudah. Ini mantap ini kan. Babak pertama, habis itu babak kedua baru kasih tidur lagi. Oke. Prediksinya Mas mungkin Roteng lawan Michael Savas tuh. Ini masih ya karena ini kan pertarungan di small glove kan, di Muay Thai kan. Ya si Rotang ambisi benar gitu loh. Pasti Rotang cari KO juga karena cari bonus kan. Tapi hati gitu loh. Sekarang jangan pikir ke bonusnya tapi hati-hati. Jangan sampai kecurian itu aja. Tapi prediksinya sih kayaknya masih Rotang sih. Oke, siap. Thank you, Mas. Oke, siap. Ada lagi, Awe? Itu Udah, Mas. Eko bagiin video-video yang di Instagram tuh menarik banget tuh, yang terakhir tuh yang paling baru, yang kayak Manny Pacquiao tuh, yang dipukul-pukul pakai pakai tongkat perutnya. Itu sakit ya? Sakit. Tapi kan kalau mukul sendiri kan sakitnya agak kurang sih. Yang paling bagus kan dipukulkan orang kan. Kita kan cari konten juga. Kalau sakit, cuman lebih sakit diituin, dipukulin kan. Karena kan yang dipukul kan tulang ini ribnya kan. Iya. Pukul bukan lemaknya dipukul. Oh, iya. Jadi pas tulang itu untuk ngelatih apa tuh? Untuk supaya lebih tahan pukul atau gimana? Ya kalau makanya kan kita ada setup juga kan gaya samping itu kan. Itu menguatkan tulang jaringan tulang ini gitu loh. Tulang rib samping ini, karena sekali pukul aja kalau kita tidak bisa kontrol, nggak bisa napas. Iya, yang kena ulu hati itu ya. Iya. Makanya kan seperti boxing striking itu kan punya titik-titiknya kan dia. Kayak di sini titiknya kan, kayak tengah sini kan ulu hati, sama di pinggir sini di tulang rib ini. Tapi kalau masih pukul perut masih tahan. Kalau Eko sendiri pernah ngalamin nggak? Ngalamin apa? Keserang bagian situnya gitu. Kalau dipukul sering, cuman enggak. Kalau saya kan tahan kan, karena kan dari basic gulat kan. Sedangkan tulang saya dari gulat kan sudah pernah kena juga. Di gulat kan pernah kena. Jadi tulang saya ini nongol, tulang di rib ini kan nongol. Gitu loh. Mungkin kalau aku bawa ke dokter mungkin disuruh operasi, tapi udah lama kan. Udah enggak terasa lagi udah. Makanya harus dilatih terus gitu. Oh. Ya udah nggak sakit berarti kan? Udah nggak sakit udah.
menarik itu video-videonya beneran buat. Jadi apa namanya pendukungnya itu juga tahu gitu latihannya itu kayak apa. Banyak yang ini kan nggak tahu gitu gimana sih di balik layarnya. Jadi ini kalau banyak video-video gitu jadi ini pada tahu nih latihannya seperti apa yang dicoba, apa yang gitu. Kalau ada yang mau coba sini saya pukulkan kan biar beras. Kalau kita kan tahu titiknya kan. Iya. Anunya kan kalau lemak dipukul ya mentul dia pang aja. Nggak apa-apa ya kalau itu ya. Pukulnya pakai apa itu, Mas? Kayu. Oh, kayu. Rotan gitu ya? Kayu Bukan. rotan gitu. Karena saya adanya kayu sapu yang Oh. patah. Tak pikir ada kayu khusus untuk latihan gitu. Nah, kayu khusus. Yang penting kayu. Asal balok ya. Iya. Itu sama kayak latihan tulang kering kaki juga kan ya Mas ya, suka ada pakai bambu cuma padahal kayak itu buat menguatkan tulang kering gitu ya. Iya, menguatkan tulang itu. Makanya ada yang pakai botol itu kan. Ya, itu sakit kan walaupun cuma kayak gitu-gitu doang ya. Dicoba dulu. Aduh, nggak kuat. Ya kayaknya pelan gitu ya, kayaknya kayak. Tapi kalau sudah main paling enak dianukan orang, lebih berasa gitu. Iya. Masih ada Awe, Febri, Edo. Tanya apa aja nih, mumpung ekornya di sini nih. Tapi kalau main nanti saya ke Singapura ya, teman-teman ya. Siap. Oke. Tapi saya dengar mainnya kan bukan di Singapura juga kan, bisa ke negara lain kan. Saya sudah buka katanya. Oh iya, mulai iya. Harusnya ya. Iya. Karena udah mulai ini sih. Harusnya kayak dulu lagi, jadi muter-muter lagi nih One Championship nih. Iya. Akhirnya Mungkin nanti di Qatar tuh, Mas. Qatar ya. Mungkin nanti di Qatar tuh. Yang kapan tuh beberapa yang di Qatar? Oh, belum tahu. Cuma kan karena beberapa yang udah ada interview dari Chatri itu ada Qatar, ada US katanya 2023. Tapi saya cuma belum ada jadwal pasti ya. Saya ngincar tahun ini sih. Katanya tahun ini juga saya dengar ada di luar juga udah. Saya dengar, cuman kepastiannya saya belum bisa pastikan. Dengar ada di luar udah main gitu. Iya, ya masih dalam rencana. Tapi ya sejauh yang saya tahu memang ada rencana di luar Singapura, cuma masih. Tanda-tandanya sudah ke sana ya, udah membaik kok ini kita udah semua. Di Singapura juga udah buka masker kan ya? Kok ya udah lama kan dari yang kita terakhir ketemu itu kalau nggak salah seminggu kemudian udah buka masker kan? Ya masih di luar. Kalau dalam ruangan masih pakai masker sih. Oh ya sama di sini juga gitu ya. Kalau di luar udah nggak ada kewajiban gitu, nggak bisa. Ya mudah-mudahan nanti bayangin kalau nanti main di Jakarta gitu, Eko tampil di Jakarta kan. Pecah itu Istora. Maunya sih main Jakarta nih, lagi bagus sih kalau di Jakarta main. Iya. Ya kan. Nah, tapi nggak tahu nih COVID masih merajalela kayaknya dia. enggak lah, udah membaik ini, udah optimis kita. Jakarta terakhir kapan ya Farul? 2020 ya? Betul, 2020 Februari. Iya, Februari. Setelah itu kita cuma di Thailand Juli, habis itu full di Singapura gitu. Iya. Itu pun dengan ketat banget ya Mas Eko, itu harus antigen berkali-kali sebelum tanding. Apalagi saya main kan itu 1 minggu kan saya main, 2 minggu saya main lagi. Iya. Habis lawan lagi. Ketat betul itu.
kata DJ kan sampai sempet dia agak trauma karena nggak boleh kemana-mana, terus tiap hari antigen gitu kan. Dia agak kayak wah katanya seperti di penjara. Cuma ya memang saat itu memang harus seperti itu ya Ya kadang untuk menekan penyebaran. nggak boleh kan, tunggu dijemput baru boleh. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Wid atau Awe atau Ada lagi Mas yang yang lain? lain? Enggak. Kalau oke. Siap. Kalau itu mungkin kita akhiri dulu Mas Eko nih, terima kasih banyak waktunya Iya, di sela-sela terima kasih banyak kesibukan Mas Eko udah teman-teman. mau ketemu lagi sama kita. Udah digangguin lagi nih. Iya. Teman-teman bola sport dan juara juga, Iya. terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi rutin juga ngobrol-ngobrol kayak Iya. gini ya Mas ya, kayak Amin, update, amin. prediksi. Nanti habis menang lawan Dani Kingat lah kita ketemu lagi. Ya. Kalau mungkin Ayo, ada Mas. kata-kata buat Dani Kinat mungkin. Sebutkan terus. orang nanti. Wartawan sini nanti malah cari saya lagi. Oke. Katanya dulu pernah ada Mas yang komen di Instagram terus bilang Dani Kingat lawan Eko, terus Dani Kingatnya ngerespon gitu. Saya nggak tahu sih, belum dengar. Iya kan fans kan senangnya kayak gitu kan, kayak ayo lawan ini gitu. Iya, seneng begitu kalau bahkan kalau cuma baru rumor aja tuh udah hype-nya tuh udah gede. Mungkin setelah saya lawan 5 besar saya menang, baru saya akan nyebut nama lagi lebih ke atas. Siap. Jadi ini Dani Kingat dimunculin aja dulu ya. Jangan. nanti Kita mulai. Enggak. Nanti langsung Dani Kindat nanti langsung dia ngechat nanti. Iya. Saya panas, saya biasa aja orangnya kan. Tanggapin aja. Oke, siap lah kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya dan have a nice day. Baru One Championship, Mas. terima kasih kesempatannya. Mas Eko juga waktunya, semoga sehat-sehat, ininya pemulihannya lancar. Salam buat istri dan anaknya, semoga semua sehat terus ya. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net